Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Oke, sekarang sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan absen satu-satu ya, mohon didengarkan. Via Yuliana. Hadir, Bu. Oke, hadir. Eka Rahma. Hadiroh, Bu. Oke, hadir. Lina Zumrotul. Sakit. Oke. Ahmad Ramal Jauhar. Hadir, Bu. Oke, hadir. Muhammad Hasan Al-Askari. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Jadi semuanya hadir, yang tidak hadir hanya Lina ya. Oke. Sekarang sebelum kita membahas materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya kalian, masih ingat apa enggak tentang materi minggu lalu yang pernah kita pelajari bersama? Ibu akan tunjuk untuk menjelaskan materi minggu lalu. Coba via Yuliana, materi minggu lalu apa kira-kira? Oke, benar, tentang aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokoh penyebarannya. Sekarang coba Eka Rahma, coba sebutkan ada apa aja aliran-aliran dalam ilmu kalam itu. Oke, bagus. Sekarang saya akan menunjuk siapa ya? Ramul Jauhar. Coba sebutkan siapa tokoh-tokoh penggagas dari aliran-aliran tersebut. Oke, good job. Baik, pada materi hari ini kita akan belajar tentang bab menghindari akhlak tercela. Silakan dibuka bukunya halaman 36. Oke. Sebelumnya, anak-anak udah baca di rumah apa belum tentang materi ini? Pasti belum ya? Oh, udah. Oke, sip. Jadi, pada materi ini kita akan belajar tentang apa aja sih yang termasuk perilaku-perilaku tercela dan apa aja sih yang termasuk dosa-dosa besar, dan kita akan menghubungkannya kepada kehidupan sehari-hari. Maksudnya kayak, oh kalau misalkan kita berbuat seperti ini, nanti efeknya seperti ini pada kehidupan. Jadi setiap perbuatan jelek atau setiap perbuatan buruk atau setiap dosa yang kita perbuat di dunia, tentunya selain mendapatkan catatan dosa dari malaikat, kita akan mendapatkan efek dari masyarakat sekitar kita. Oke. Selanjutnya kita akan bahas bersama-sama lebih dalam lagi tentunya untuk mengkaji materi ini bersama-sama. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kemudian kalian akan belajar bersama dengan kelompok kalian untuk mencari tahu informasi lebih dalam lagi tentang perilaku dosa besar dan dampak negatif bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti setelah Ibu menjelaskan, sebelumnya Ibu akan menjelaskan materi dulu pada pertemuan kali ini. Setelah Ibu menjelaskan, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dan kalian silahkan mencari lebih dalam lagi informasi-informasi, mencari lebih dalam lagi tentang apa yang telah Ibu Guru jelaskan lewat buku-buku lain yang bisa diakses di perpustakaan sekolah kita. Baik, sekarang silahkan dibuka buku paket Akidah Akhlaknya, dibuka halaman 36. Ibu akan menjelaskan secara singkat. Setelah itu kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Oke? Bab menghindari perilaku tercela. Yang pertama, mabuk-mabukan. Oke. Pengertian perilaku mabuk-mabukan sendiri itu ialah kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga menimbulkan kita itu lupa dengan diri kita. Jadi selanjutnya contoh-contoh minuman yang memabukkan. Jadi ini kalian bisa lihat di sini, ini beberapa contoh dari minuman yang memabukkan. Poin selanjutnya yakni dampak negatif dari minum minuman keras atau khamar. Jadi poin yang pertama tentunya akan mendapat dosa karena telah melanggar larangan agama. Dan yang kedua, tidak diperbolehkannya melaksanakan sholat
Selanjutnya yang ketiga bisa menyebabkan gangguan mental organik. Jadi ketika seorang banyak mengkonsumsi minuman beralkohol, homer, bir dan lain sebagainya, itu pasti akan menyerang syaraf-syaraf otak mereka dan bisa menyebabkan kepada gangguan mental. Yang keempat, mereka akan mendapatkan sanksi dari agama, yaitu tentunya berupa dosa dan sanksi dari negara. Selanjutnya, gimana sih cara untuk menghindari perilaku mabuk-mabukan? Oke, yang pertama, tentunya kita harus mempertebal iman kita dengan cara memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Dan memperbanyak kita untuk selalu berbuat amal soleh, selalu berbuat kebaikan. Kemudian poin selanjutnya, kita harus meningkatkan akhlak kita untuk menjadi lebih baik. Ketika orang memiliki akhlak yang baik, ia akan dengan mudah menghindari perbuatan-perbuatan tercela yang tentunya dilarang oleh agama. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan keilmuan atau wawasan. Jadi ketika seorang itu kreatif, seorang itu mempunyai wawasan yang luas, dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengarah ke negatif. Next, menghindari dari lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang negatif. Jadi lingkungan itu adalah salah satu faktor yang penting buat kepribadian seseorang. Jadi ketika seseorang itu tinggal di lingkungan yang baik, maka otomatis dia akan bertumbuh menjadi anak yang baik. Poin selanjutnya yakni hikmah larangan dari perbuatan mabuk-mabukan. Terlepas dari semua hal yang dilarang oleh agama, tentunya dari itu semua ada hikmah yang tersembunyi. Jadi yang pertama, pengharaman homer karena bisa menyebabkan hilangnya akal atau hilangnya kesadaran pada diri manusia. Jadi, ketika seseorang yang telah mengkonsumsi homer, ia akan mengalami ketidaksadaran atau hilang akal tadi. Ketika ia hilang akal, maka ia bisa menyebabkan perbuatan-perbuatan kriminal selanjutnya, seperti contohnya melakukan pemerkosaan, atau bisa juga pencurian, hingga pembunuhan. Jadi, hikmah dari larangan homer sendiri mencegah untuk tidak terjadinya kejahatan-kejahatan yang lain yang disebabkan oleh pengaruh minuman homer. Selanjutnya, ketika si peminum homer atau si orang yang mabuk-mabukan ini mendapatkan sanksi sendiri itu untuk membuat ia menjadi jera, untuk membuat ia berpikir bahwa sebenarnya tindakan yang ia perbuat, yakni melakukan mabuk-mabukan itu sebenarnya salah. Perilaku tercela selanjutnya yakni judi. Judi dalam bahasa syar'i disebut dengan maisir, yang mana artinya yakni transaksi antara kedua belah pihak untuk suatu kepemilikan barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut terhadap permainan atau suatu aksi. Biasanya itu kayak permainan sepak bola contohnya, itu mereka itu banyak yang melakukan taruhan kayak judi gitu. Adapun unsur-unsur dalam judi, yakni ada 3. Yang pertama permainan, yang kedua untung-untungan, dan yang ketiga adanya pertaruhan atau taruhan. Poin selanjutnya yakni bentuk-bentuk perilaku judi. Ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian. Nah, perjudian ini dikategorikan menjadi 3. Jadi yang pertama ini ada perjudian yang dilakukan di bar, di kasino, dan tempat-tempat judi gitu. Yang kedua ini perjudian di tempat keramaian. Biasanya kayak adu ayam gitu, adu ayam. Itu yang sering terjadi di kampung-kampung ya. Adu ayam itu dijudiin, biasanya dibuat taruhan gitu. Terus yang ketiga, ini perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan dari adu ayam tadi. Adu sapi, adu kerbau, kuda, ya pokoknya hewan-hewan yang diaduin, dilombain, diadu. Terus mereka itu jadiin taruhan yang sama aja sama kayak judi gitu. Selanjutnya yakni nilai negatif dari perilaku judi. Jadi nilai negatif yang pertama ini, judi adalah perolehan harta secara spekulatif. Jadi seakan-akan itu dapat hartanya tuh langsung banyak gitu dalam sekali permainan judi, dalam sekali taruhan. Kalau misalkan dianya itu hoki, dia itu menang, bisa aja kan dia dapat uang taruhan banyak orang tuh. Jadi dia banyak banget dapatnya duitnya.
Jadi kayak langsung cepet aja gitu kayaknya, cepet dari gara-gara ikut taruhan itu, cuman gara-gara ikut judi itu dia tuh langsung banyak uang gitu. Itu kekayaan yang sementara yang tentunya hartanya itu jelas haramnya. Selanjutnya bisa merusak ukhuwah antara kaum muslim. Jadi dengan adanya judi itu pasti nanti akan ada timbul keirian, terus ada kebencian antara orang-orang yang melakukan hal itu, dan itu bisa mendorong untuk saling membenci, saling merusak tali silaturahmi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Next, cara gimana agar kita semua bisa menghindari perilaku judi. Jadi yang pertama, tentunya jelas kita meningkatkan iman kita kepada Allah. Jadi ketika iman kita meningkat, iman kita tebal, kita nggak akan mudah terjerumus ke hal-hal yang berarah ke dosa, ke perbuatan tercela. Selanjutnya, kita juga harus pandai memilih lingkungan atau memilih teman. Kalau misalkan lingkungan kita orang-orangnya suka judi, nah sebaiknya, alangkah baiknya kita cari lingkungan lain atau cari teman-teman yang lain, menghindari orang-orang tersebut agar kita tidak mudah terjerumus ke dalamnya. Poin selanjutnya, berusaha untuk selalu qanaah atau menerima rizki yang telah diberikan oleh Allah. Jadi salah satu efek atau salah satu timbulnya orang itu ingin melakukan berjudi karena ia itu nggak puas dengan harta yang ia miliki atau nggak puas dengan rizki yang ia miliki. Jadi ketika misalkan ia ngerasa nggak cukup, ia ngerasa nggak cukup dengan rizki yang dititipkan oleh Allah, maka dari itu ia melakukan judi, karena anggapannya ketika ia melakukan judi ia akan mudah untuk bisa kaya dengan cara menang perjudian itu, dia akan cepat kayanya gitu. Padahal itu kayaknya sementara dan juga hartanya itu jelas haramnya dan tidak akan berkah buat kehidupannya. Dan yang terakhir, tentunya kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah agar kita itu dikuatkan imannya, agar kita tidak mudah terjerumus ke hal-hal yang negatif yang nantinya bisa menjerumuskan kita kepada perilaku-perilaku tercela. Next, yakni hikmah larangan berjudi. Terlepas dari semua larangan, tentunya ada suatu hikmah tersendiri yang oleh Allah disisipkan ke dalamnya. Jadi yang pertama, ketika seseorang itu meninggalkan perkara yang haram, istilahnya mencari rezekinya dengan cara yang halal, tidak dengan berjudi atau tidak dengan hal-hal yang berbau haram, maka Allah akan melimpahkan barakah rizkinya kepada seseorang itu. Akan tetapi jika orang itu mencari rizki dengan cara hal yang tidak baik atau haram, contohnya seperti berjudi, maka Allah senantiasa akan membuat sengsara hidupnya. Bisa jadi meskipun ia banyak uang, tapi Allah tidak akan melimpahkan keberkahan karena hartanya tersebut harta yang haram yang diperoleh dari judi tadi. Yang kedua, menjadikan orang tekun dalam bekerja. Jadi orang itu akan semakin giat bekerja untuk mendapatkan rizki yang halal agar diridhoi oleh Allah, dengan cara yang halal juga tentunya, bukan dengan cara yang haram. Selanjutnya, yakni menumbuhkan rasa kedamaian dan rasa kepemilikan yang tinggi. Ketika seorang itu meninggalkan perbuatan judi, maka orang itu akan semakin giat bekerja untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dengan demikian, ia akan merasa memiliki jiwa kepemilikan yang tinggi. Karena ia semakin susah mendapatkan apa yang ia inginkan, maka seseorang itu akan semakin mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi. Baik, setelah Ibu menjelaskan materi, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dan akan memberi kalian 4 gambar yang berbeda dari tiap masing-masing kelompok. Setelah Ibu beri gambar, kalian silahkan mendiskusikan gambar yang telah Ibu bagikan dengan teman-teman kelompok kalian, dan kalian untuk mencari informasi lebih dalam lagi mengenai gambar tersebut dan kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk hikmah dari larangan perbuatan-perbuatan tercela tersebut.
Oke, selanjutnya Ibu akan tunjuk masing-masing kelompok secara bergantian untuk maju ke depan kelas dan menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Sedangkan misalkan kelompok A maju, teman-teman yang lain harap mendengarkan dan mencatat apa yang telah disampaikan oleh kelompok A. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menanyakan apa yang belum dipahami. Oke? Baik, setelah semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusi mereka, kali ini Ibu menugaskan kalian untuk membuat resuman dari hasil presentasi teman-teman kalian dalam bentuk paper. Dan nanti sebelum pulang harap dikumpulkan di meja Ibu, oke? Kita tutup pelajaran kali ini, Ibu ingin tahu apa aja sih dampak negatif dari judi. Coba sebutkan, Vina. Oke, good job. Sekarang coba sebutkan bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari perilaku berjudi. Coba sebutkan, Eka. Oke, benar. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang bab zina dan korupsi. Zina ialah salah satu perbuatan tercela dan juga termasuk dosa-dosa besar, karena jelas melanggar larangan agama. Nah, zina ini ada dua, ada zina muhson dan ada zina ghair muhson. Selengkapnya akan Ibu jelaskan di pertemuan depan. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.